Jadi awalnya itu tahun 2019 Februari ya, berdiri gitu. Di hari Valentine? Habis Valentine dikit lah. Oh, habis Valentine Iya, ya, terus habis grand Valentine. opening gitu ya? Iya. Jadi penuh-penuh dengan... Penuh dengan kasih sayang gitu kan. Itu diapain? Ini ditetesin liquid dan dibar pelan-pelan. Itu nggak panas ya kalau kena tangan gitu, misal kayak nyipratin gitu, itu kan peletok-peletok. Ya, aku juga dulu awalnya mikir nggak panas, tapi kita juga karena udah terbiasa gitu. Menurut kamu apa sih itu vape? Iya, masih. Gumde, kamu lagi ngapain tuh? Bersihin ini, Kamu bersihin. bersihin RDA. Mau coiling. Lihat ya. Ini biar apa? Itu dia biar bersih aja. Jadi itu ada kayak gelombang ultrasonik gitu, jadi dia biar liquid-liquid yang dulu itu biar langsung hilang lah gitu istilahnya. Jadi rasa liquid yang lama itu nggak kerasa lagi kalau misalnya mau ganti liquid yang baru. Tuh. Ini emang semua device harus di... Nggak semua dibahas. Kalau pot itu kan nggak perlu dicuci ya. Kalau pot itu karena diganti cartridge jadi nggak perlu ini. Ini kalau misal kayak Ayo ini kalau mau ganti kapasnya atau mod itu mau ganti RDA, ganti coilnya sorry. Nah gitu. Dan ini airnya pakai air biasa apa air khusus? Air Alkohol? biasa, cuma dia ada gelombang ultrasoniknya gitu. Oke. Jadi kayak getar. Nah, jadi semua proses kayak gitu. Jadi kita biar bersih juga kayak kelihatan baru gitulah. Lebih steril juga Lebih ya steril pastinya ya. pasti. Oke. So guys, pertanyaan selanjutnya, yuk kita tanyain. Ceritakan tentang sejarah toko ini, XO Vape Store, dan juga gimana kemunculannya, apa arti nama toko ini, sudah berapa lama, gimana awal banget ceritanya ini berdiri, terus tentang ceritain tentang koneksinya antara kamu dengan pekerjaan kamu ini, kamu suka apa enggak? Oh ya. Ya, kayak gitu. Jadi awalnya itu di tahun 2019 Februari ya. Februari 2019 ini berdiri gitu. Di hari Valentine? Habis Valentine dikit lah. Oh, habis Valentine Iya, ya, terus habis grand Valentine. opening gitu ya? Iya. Jadi penuh-penuh dengan... Penuh dengan kasih sayang gitu kan. Nah, Lanjut. jadi awalnya itu kita kan berlima nih awalnya. Itu tuh masing-masing kerja di toko vape store lain. Di vape store lain nih, ada yang di sini, ada yang di A, di B, di C gitu. Tapi kita nih temenan gitu, berlima ini. Jadi kita tuh punya visi misi yang sama gitu. Apa keluhan kita di toko ini, apa tuh keluhan kita di toko yang ini, masing-masing tuh disatuin gitu. Kita coba bangun toko yang mana keluhan ini bisa kita atasin. Bisa keluhan dia ini bisa kita atasin. Jadi kita bisa tahulah solusinya kayak gimana. Nah, kita buatlah di toko ini, makanya dinamain Extraordinary kan. Extraordinary itu kan luar XO biasa. itu sebenarnya dari Extraordinary. Iya, Extraordinary ya. Makanya itu. Jadi kita gimana caranya kita ngasih pelayanan yang lebih ekstra gitu, yang karena banyak sih beberapa toko itu kayak yang ya udah jualan aja gitu tanpa ngejelasin apa itu vape, terutama bagi pemula ya. Misalnya dia perlunya apa. Nah, banyak kan orang tuh cuman ya udah jual ini yang penting laku gitu. Nah, kalau kita enggak. Jadi kalau kita tuh gimana caranya dia tuh nyaman dengan vape ini, kita kenalin dari awal. Oh, vape tuh kayak gini gitu. Vape tuh apa plus minusnya apa gitu vape gitu. Karena biar bagaimanapun vape ada minusnya juga kan. Kalau pemula itu jadi kita arahin terus bagaimana caranya dia memilih nikotin yang benar, device yang benar, terus budgetnya berapa gitu. Nggak yang melulu kita jual, ini gitu, yang penting laku gitu. Nah, itulah mengapa makanya namanya Extraordinary. XO Vape Store itu Extraordinary karena kita berlima ini istilahnya sombong dong jadi. Kita ini orang-orang extraordinary di toko yang masing-masing dan berkumpul jadi satu. Gitu. Karena kita punya visi misi yang sama. Mantap guys. Itu gimana sih caranya buat ngetrik itu yang bikin bulatnya langsung gitu kayak ubur-ubur itu?
Wah. Yang barusan tadi bukan yang kayak iya, ubur banget. yang ubur-ubur itu. Aku secara teknisnya tahu, cuma prakteknya yang nggak bisa. Karena kan aku basicnya bukan memang trigger ya. Tapi kalau misalnya bikin O itu dia kemana ya? Kalau aku pribadi caranya tuh didorong pakai lidah, tapi itu kebiasaan. Pakai lidah isi udara. Itu kebiasaanku di rokok kayak gitu dulu. Nah, didorong pakai lidah. Tapi kalau di vape itu nggak bisa, jadi langsung dari mana ya? Dari ulu hati, ulu watu. Dari dada. Oke. Apa sih dada dia? Oh gitu loh. Jadi kayak nggak pakai suara juga. Nanti kalau suara kan apa nih orangnya gitu. Jadi kayak gitu. Nah, ya gitu. Jadi makanya Nah, kalau yang ubur-ubur itu dia dibikin O dulu, pasti semua trik itu diawalin dengan O dulu pasti. Nanti dihisap lagi, terus semburin pelan-pelan gitu. Kalau diawali dengan Bismillah, baca doa Bismillah dulu. itu mau ijab kabul kayaknya. Mungkin diawali dengan huruf A, bisa? Iya, bisa. Diakhiri dengan huruf Z pasti. Iya dong. Coba lagi. Ini semoga hoki ya. Nah, jadi didorong itu biar apa ya? Bukan biar keren, jadi biar stabil. Ada udaranya yang ngedorong dia biar jadi bisa kalau jalan. cuma ke tanpa dorong itu kadang nggak jadi kalau aku pribadi ya. Coba. Tuh jelek kan dia. Nah, kalau didorong ada gitu. Jadi nggak tahu kenapa harus didorong itu Kalau bukan karena. aku ya, kalau aku bisanya yang O yang kecil, nggak bisa yang O yang segede gitu. Jadi aku gini. Kecil gitu. Kecil jadi ya. Kecil iya, aku nggak bisa gede. Nah, aku pengen banget belajar yang gede gitu. Kalau bisa yang gedenya segini tuh. Tapi aku nggak bisa. Itu biasanya yang jelas nggak ada arus, nggak ada AC itu nggak ada udara Nggak ada lah. udara sama sekali. Terus didorongnya pakai dua tangan, langsung gitu. Jadi dia lebih lebih gede lah istilahnya. Kamehameha gitu. Kadang ada yang bisa dijadiin segitiga tuh bisa. Tapi awalnya dari O dulu, nanti digini-giniin sama dia, nanti jadi segitiga. Yang aku gitu. suka tuh yang sekalinya O tapi nanti bisa bercabang jadi 5, ada jadi 5, ada 3 gitu. Banyak kok jenisnya, tapi pasti diawalin O dulu, basicnya O dulu. Kalau O udah lancar, nah itu bisa dijadiin apa-apa gitu, ubur-ubur atau jadiin 3 atau jadiin segitiga gitu. Bisa. Jadiin SpongeBob bisa? Bisa, SpongeBob jadi kotak gitu. Ada yang bisa langsung 2 bulatnya itu langsung dari kayak gini. Tapi aku nggak bisa, dia yang bisa nih. Ya aku juga nyoba yang gini-gini aku nggak bisa. Gitu aku nggak bisa juga. Capek. O juga ya? Iya. Gitu. Gitu. Jadi dia lebih cepat. Next. Itu diapain? Ini ditetesin liquid sambil dibar pelan-pelan. Itu nggak panas ya? Kalau kena tangan gitu, misal kayak nyimpratin gitu, itu kan lotok-lotok. Ya, aku juga dulu awalnya mikir, nggak panas. Tapi kita juga karena udah terbiasa gitu, jadi udah tahu selahnya gitu. Kalau itu nggak bakal panas, nggak bakal kenapa-napa juga. Sama kayak kita di bengkel tuh kan, orangnya apa nggak panas megang mesin karena kan habis nyala gitu. Karena memang udah terbiasa, jadi udah tahu selahnya mana bagian yang panas, mana bagian yang nggak panas gitu. Tapi pernah nggak sih ada insiden pas meletekin gitu kena peletekan cipratan nih? Jangankan itu, kena koil aja kita sering. Jadi kalau misalnya lupa nutup gitu, jadi kena di sini, jadi tato koil di sini jadinya. Terus pernah nggak sih kalian pas lagi netesin gitu, lagi keasikan ngobrol nggak sadar tahu-tahu ngup gitu? Sering di juga. mulut, tapi nggak pakai pakai gitu. tapnya tuh, jadi kena koilnya itu sering gitu pasti itu. Ngelepuh nggak sih rasanya apa gimana? Melepuh pasti, jadi kayak sariawan gitu tapi bentuk koil. Sariawan. Unik gitu ya? Ada motifnya. Oke. Ini motifnya sama persis dengan ini. Nah, jadi itu dibersihin dulu sebentar pas dia ganti kapas. Seberapa sering sih harus dibersihin sebenarnya? Biasanya itu sekitar 2-3 hari. Tapi kalau tergantung penggunaan juga, kalau semakin sering itu jadi kapasnya juga seratnya semakin jelek gitu. Jadi biasanya 2-3 hari. 2-3 hari dibersihin? Diganti kapasnya doang. Tapi untuk koilnya itu bisa bertahan, kalau koil yang dari kita ya, karena kan kita buat koil juga, buat koil sendiri, itu bisa sampai sebulan.
Wow. Jadi sebulan tuh ganti koil. Untuk 2-3 hari itu baru ganti kapas doang. Gitu. Oke. Biasanya customer kesini buat lebih seringnya buat ganti kapas atau ganti koil? Ganti kapas, karena kan ganti kapas 2-3 hari tuh, jadi kan otomatis bolak-baliknya lebih cepat gitu. Nah, untuk ganti koilnya banyak, cuma kan untuk ganti koil itu 1 bulan sekali gitu. Jadi untuk yang mikir, ganti koil tuh ribet, ganti kapas ribet, nggak perlu ribet, tinggal datang aja ke XO, jadi kita gantiin, kita bersihin juga sekalian gitu. Nice. Ke Vape Store aja gitu. Kita mah tinggal duduk, diam, terima beres. Gitu. Jadi itu nggak perlu ganti kapas tiap hari gitu ya? Kalau terlalu rajin bisa. Sebenarnya nggak perlu, tapi kalau misalnya karena kapas baru kan rasanya lebih keluar. Nah kalau pengen terus rasanya yang lebih keluar terus ya udah tiap hari ganti kapas gitu. Kalau pengen, tapi kalau nggak pengen juga nggak masalah sih. Kita 3 hari berganti gitu nggak apa-apa. So Gung deh, menurut kamu liquid apa yang sering dibeli sama customer? Liquid. Best sellernya di sini. Ya selera di sini sih Crimsy Whimsy. Lala. Oh. Jadi kalau yang Oke. Tinky Winky. Tinky Winky. Jadi lupa juga. Kalau untuk creamy-nya itu ya. Kalau yang Fruity? untuk fruity-nya grape berry sih. Yang mana? Yang grape berry itu yang ini. Itu yang salt nick. Enggak, freebase-nya. Freebase. Oke. Terus berapa tisu kamu habisin dalam waktu sehari? Enggak terhitung. Ini ngemeng-ngemeng dari tadi soalnya banyak tisu. Enggak terhitung sih. Nggak terhitung ya? Tak Kita ngasih. terhingga sepanjang masa. Yang jelas banyak ngabisin tisu karena karena kan kita harus pastiin, make sure lah kalau itu udah benar-benar bersih gitu. Jadi ya lap itu harus banyak juga sih. Karena kalau kita pakai lap yang berulang, ini kan udah kotor nih bekas. Masa bekas orang lain kita lapin lagi ke. Oke. Terus mungkin ada tisu khusus mungkin untuk ngebersihin vape atau facial tissue, apa bisa pakai toilet tissue, apa Tisu khusus nggak ada. kitchen toilet paper mungkin? Nggak ada. Bebas, segala macam tisu bisa. Ya, yang penting tisu. Tapi bukan tisu bekas ya. Kalau Oke. Tisu bersih. dan bukan tisu apa ya, itulah lanjut. Oke. Ya, lanjut part 2. Tisu sulap. So guys, lanjut ke apa ya? Bukan part 2 sih, lebih ke pertanyaan selanjutnya ya. So, lanjut. Aku mau nanya dulu ke Gung Dae. Menurut kamu, apa sih itu vape? Apa ya? Masih Kalau vape itu tuh simpelnya tuh rokok elektrik, meskipun dibilang rokok juga enggak gitu. Karena kalau aku bilang sih, aku dulu bilang ini malah shisha elektrik. Shisha elektrik. Iya, karena dari cara shisha ngisapnya. portable gitu ya? Iya, karena bisa dibawa dari kemana-mana. cara ngisapnya itu mirip shisha, bukan rokok. Karena kan aku juga perokok dulu tuh. Karena dulu belum ada istilah pot gitu, jadi dulu masih yang pot yang gede-gede lah, meka gitu-gitu. Jadi kalau kita apa namanya, yang mod-mod lama itu, cara ngisapnya kayak rokok, itu kayak nggak berasa apa-apa gitu, kayak nggak ada rasanya, kayak gak enak gitu. Jadi kalau ngisapnya kayak sisa, baru itu. Jadi kalau apa itu vape, simpelnya tuh orang-orang pada bilang rokok elektrik. Jadi apa ya istilahnya ya, alternatif untuk yang mau berhenti ngerokok atau mau ngurangin rokok lah minimal gitu. Selain karena dia nggak mengandung tar kayak rokok gitu, jadi ya dibilang lebih sehat. Enggak juga, karena kalau mau sehat ya jangan dua-duanya gitu kan, istilah simpelnya gitu. Jadi setidaknya mengurangin tar lah, itu tujuannya vape itu, jadi mengurangin tar karena dia nggak mengandung tar dan juga nggak menimbulkan bau lah gitu istilahnya. Itu sih kalau yang menurut pribadiku ya apa itu vape gitu. Tar itu apa sih? Tar itu tuh kalau nggak salah ya, aku takut salah ngomong juga, itu mungkin kayak senyawa kimia mungkin, atau pokoknya bahan yang ada di rokok gitulah. Jadi karena kan yang katanya yang bisa bikin ketergantungan. Nikotin juga, cuma tar oke. ini nih yang lebih itunya lah, lebih dibilang lebih bahayanya lah gitu kata-kata orang yang aku dengar. Tar Katanya itu. ya, katanya. Masih yang aku dengar gitu. Makanya liquid itu nggak ada yang mengandung tar gitu. Ya, makanya yang mengandung nikotin, karena kalau mengandung nikotin, kopi juga mengandung nikotin, banyak kok yang mengandung nikotin gitu. Oke. Next. So guys, sekarang kita nanya ke Gung Dae. Gung Dae, menurut kamu
kamu ngerasa nyaman nggak sih selama kerja di sini dan ya sehari-harinya kamu ngapain di sini? Terus untuk berapa lama kamu tadi udah jawab ya? Dan juga untuk ya menurut kamu selama kamu kerja di sini apa suka dukanya segala macamnya? Pokok tentang di sini. Nyaman nggak sih? Itu Nggak risikonya direkomendasi. dia sih, ya. Nah, sebenarnya Kalau nggak rekomendasi. bilang bisa, tapi kita nggak sangat tidak merekomendasikan gitu. Kapasnya itu ngasilin uap. Dan itu kapasnya harus kapas khusus atau kapas, Kapas khusus pasti. makeup bisa nggak sih? Makeup. Atau keseringan ngevape? Keseringan. Gitu. Jadi itu Oke. efeknya kita pusing sama mual. Tapi bukan hamil ya? Ya, oke.